Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya. Sudah datang semua kawannya? Sudah. Nah, berarti masuk semua ya. Ya. Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama agar pelajaran kita berjalan dengan lancar. Kelvin, tolong pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Pelajaran PKN hari ini kita akan belajar tentang makna simbol Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita pertama nyanyi dulu nak ya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Bisa semua kan? Bisa. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, kalian pasti masih ingat atau tahu apa itu Pancasila. Pancasila itu sebagai apa di negara kita? Sebagai dasar negara kita. Dasar negara Indonesia. Ada berapa silanya nak? 5. Coba kita sebutkan sila Pancasila itu kelima-limanya ya. Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan yang berkepentingan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita lihat di depan semua ya. Pancasila merupakan dasar. Ujian sakit. Oke, tepuk tangan semuanya. Hebat anak itu semua ya. Pasti ingat semuanya. Sekarang kita lihat ke depan tentang Pancasila. Pancasila merupakan dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari berapa sila nak? 5. Kemudian sila-sila itu dilambangkan pada perisai burung Garuda ini. Nah, di dada burung Garuda ini ada lambang dari sila-sila Pancasila. Kita lihat yang pertama, lambang sila pertama apa? Bintang. Kedua, Rantai. ketiga, Pohon beringin. keempat, Kebun. kelima, Padi.
dilambangkan sebagai apa? Pertahanan Indonesia. Oke. Sila yang pertama tadi apa? Bintang. Merupakan lambang sila keberapa, Rapan? 1. Sila ke-1. Gimana bunyinya sila ke-1, Rehan? Oke, siapa sih bisa bantu Rehan sila ke-1? Kevin. Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar Kevin, ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang ini, bintang merupakan lambang sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki makna apa, Nak? Apa maknanya? Bangsa. Coba Ibi. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iya, pintar. Jadi arti pada lambang bintang pada Garuda Pancasila melambangkan bahwa negara Indonesia itu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan menerapkan pengamalan sila Pancasila yang sila pertama yang berlambang apa tadi, Nak? Bintang. Dalam kehidupan kita sehari-hari dengan apa? Hubungan kita dengan Tuhan, Nak? Dengan apa? Bersyukur. Iya, dengan bersyukur. Yang kedua, Bertakwa kepada Tuhan. bertakwa kepada Tuhan. Gimana cara bertakwanya? Beribadah menurut agama kepercayaan masing-masing. Karena di Indonesia itu ada berapa agama, Nak? Ada 6 agama. Di kelas kita saja juga banyak agama ya. Ada yang beragama Islam, coba angkat tangan. Ya, agama Kristen ada? Ada. Agama Buddha ada? Ada ya. Jadi itulah menurut kita cara mengamalkannya dengan bertakwa kepada Tuhan, melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Yang ketiga, gimana cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, tidak mengganggu orang beribadah. Contohnya apa mengganggu orang beribadah tuh? Sholat bermain. Atau pada hari Minggu Kevin pergi kemana? Ke gereja. Boleh nggak Rapan pada hari Minggu pagi bermain ke rumah Kevin? Nah, seharusnya tidak boleh karena Kevin mau beribadah. Yang kelima, cara ibadah itu cara kita mengamalkan sila Pancasila, sila pertama. Coba pipit ulang cara mengamalkannya sila Pancasila pada sila pertama. Bersyukur. Bertakwa kepada Tuhan. Ya. Jujur. Ya. Tidak mengganggu orang beribadah. Ya. Rajin beribadah. Pintar. Itulah cara kita mengamalkan sila pertama. Kemudian sila yang kedua. Nopan, apa lambang sila kedua? Bukan. Simbolnya dulu. Nah, ini apa, Man? Rantai, pintar. Simbolnya rantai. Bunyi silanya gimana, Daya? Bunyi sila kedua. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, pintar. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mengamalkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama gimana, Kesa? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Kepada siapa kita sayang? Orang tua. Orang tua, teman, guru, Saudara. kepada semua makhluk Hidup. Siapa makhluk hidup yang termasuk juga? Hewan. Hewan dan binatang juga harus kita sayangi. Yang kedua, coba Kevin. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Beda apa saja di Indonesia nih? Agama.
berbeda tetapi tetap satu jua. Seperti semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, cara menerapkan sila kedua dalam kehidupan kita, yaitu dengan bersikap sopan dan santun kepada siapa saja. Orang kaya kita harus sopan, kepada orang yang tak punya juga sopan, kepada yang terlebih lagi kepada orang tua. Oke. Yang keempat dengan menjenguk orang sakit. Yang kelima coba Rista, yang kelima tidak menyakiti orang lain. tidak menyakiti orang lain. Kalau di sekolah gimana yang bisa menyakiti, contoh yang bisa menyakiti kawan? Berkelahi, bullying, boleh nggak itu? Tidak. Jadi kalau anak melakukan bullying, melakukan bullying, melakukan apa itu? Kalau kawan termasuk melanggar sila keberapa? Sila kedua. Boleh nggak? Tidak boleh. Oke. Selanjutnya kita ke sila ketiga. Simbol sila ketiga. Pohon beringin. Pohon beringin. Bunyi silanya gimana? Bunyi sila ketiga Laila. Persatuan Indonesia. Apa maknanya? Makna dari sila Persatuan Indonesia bahwa apa artinya satu tadi? Satu adalah utuh dan tidak terpecah-pecah. Kan Indonesia tadi terdiri dari berapa perbedaan aja? Beda apa saja? Agama, daya. Itu kita harus utuh, harus satu menjadi kesatuan Indonesia. Sedangkan bersatu untuk apa? Untuk apa kita bersatu? Supaya Indonesia kuat. Supaya menjadi bangsa yang kuat. Oke, selanjutnya ke simbol sila keempat. Simbol sila keempat apa lagi? Kepala banteng. Bagaimana bunyi sila keempat, Elin? Elin tak ingat ya? Coba bantu kawan. Bantu Elin. Oke, pintar semua. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, gimana cara kita mengamalkan sila keempat tadi? Yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertama dengan gimana? Coba Rehan. Caranya gimana? Satu, coba Rehan. Coba Rehan. Tujuan Melakukan mengambil keputusan. Ya pintar Rehan. Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Kapan kita mengadakan musyawarah? Ada? Tradisi. Ada yang tahu lagi kapan kita musyawarah? Musyawarah tuh nak kalau kita punya suatu apa? Ya, musyawarah untuk mencari kesepakatan. Kapan kita melakukan musyawarah? Kalau ada suatu masalah. Jadi ada masalah yang nggak bisa dipecahkan oleh seorang diri, maka kita bermusyawarah bersama untuk mengambil keputusan. Yang kedua, coba Asifa.
tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Saat bermusyawarah tuh nak, semua orang boleh mengeluarkan apa? Pendapat. Jadi kalau ada orang mengeluarkan pendapat, yang lain bagaimana? Harus ikut mendengarkan. Selain mendengarkan, menghargai. Ada nggak kira-kira yang tidak setuju itu? Ada. Boleh memberikan pendapat kalau tidak setuju, dan tapi dengan cara yang baik. Yang baik. Kalau Kevin waktu musyawarah berikan pendapatnya nggak diterima, gimana Kevin? Marah? Ayo, gimana kalau Kevin punya pendapat, kalau pendapatnya tidak diterima di musyawarah, itu gimana? Kita harus menerima dengan lapang dada. Dan di musyawarah itu nanti akan diambil yang pendapatnya paling banyak, itu yang dipakai. Pernah nggak kalian mengadakan musyawarah di sekolah? Pernah. Pada waktu milih ketua kelas. Itu contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Yang ketiga, menghormati keputusan. Seperti Kevin tadi punya pendapat, tapi pendapatnya tidak diterima di forum musyawarah, maka Kevin harus menghormati keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut. Selanjutnya, melaksanakan hasil keputusan. Keputusan itu harus dilaksanakan karena sudah dimusyawarahkan. Selanjutnya, simbol sila kelima apa Rahman? Padi dan kapas. Bagaimana bunyi sila kelima, Daya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti lambang padi dan kapas itu memiliki makna apa? Bahwa mengenai keadaan yang dan didapatkan oleh seluruh apa nih nak ya, nggak bisa dibaca. Maksudnya ini mengenai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu harus berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, agar termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Jadi semua individu itu harus menerima haknya sebagai warga negara. Apa hak warga negara Indonesia? Beribadah, belajar. Tidak ada orang yang boleh melarang kita untuk beribadah. Gak ada yang boleh melarang kita untuk belajar. Oke. Nah, contoh pengamalan sila kelima. Satu, coba Sipa. Tidak semena-mena pada orang lain. Itu contoh pengamalan sila kelima. Yang kedua, coba Kevin. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga, Ati. Berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Itu contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah 5 ya? Sudah 5. Kita pelajari semua. Coba biar tambah pintar, kita ulang sebentar. Pengamalan sila-sila pada Pancasila. Sila pertama, mengamalkannya dengan apa? 1. 2.
Ulang. Tuh. Menghargai perbedaan. 3. 4. Menjaga orang lain. 5. Pintar. Selanjutnya pengamalan sila ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Dengan lambang apa kalian sila keempat? Kepala banteng. Contoh pengamalannya. 1. 2. 3. 4. Pintar semua. Lanjut. Pengamalan sila kelima dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu itu tadi contoh pengamalan sila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini ada sikap sederhana. Coba bacakan Rahman. Elis selalu berpenampilan sederhana, walau begitu. Diri dan baca. Elis selalu berpenampilan sederhana, walau begitu Elis tetap terlihat rapi dan sopan. Penampilan sederhana Elis sesuai juga dengan sikap dari kepribadiannya. Karena Elis orang yang suka tolong menolong dan suka mengikuti kegiatan kerjasama atau gotong royong. Dah, coba. Dan siapa Elis? Ulang, siapa Elis? Elis terlihat anak yang berpenampilan sederhana. Dia suka menolong dan mengikuti kerjasama atau gotong royong. Oke? Tahu nggak sih? Menolong, mengamalkan tolong menolong dan suka gotong royong merupakan cerminan sila ketiga. Iya, gotong royong. Gimana bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Oke. Selanjutnya tahu nggak sih? Coba baca Sipa. Tahu nggak sih? Berdiri Sipa. Asipa. Aku pasti dalam pengamalan makna sila Pancasila kita tidak boleh memilih orang. sukunya, budayanya, dan sebagainya. Kita harus saling menghargai perbedaan untuk terus bersatu. Iya, pintar. Jadi dalam tolong menolong kita tidak boleh memilih orang. Ini itu semuanya sama. Oke, sekarang coba kita baca manfaat tolong menolong. 1. Manfaat tolong menolong apa? Menumbuhkan sikap kepedulian dan ikhlas. Ya. 2. Mengingatkan beban orang yang sedang berkesusahan. Oke. 3. Menerima
tangannya. Neh. Tepuk so, Nah, coba berdiri. Apa sikit apa no? Berdiri. Tepuk semangat. Oke, ada pertanyaan nak tentang makna dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita tadi? Ada? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, mari kita berdiskusi semuanya ya. Kita bagi kelompoknya seperti kelompok biasa. Tugas kalian nanti per kelompok. Nah, Ibu akan bagikan ini untuk kamu isi, yaitu bunyi silanya, kemudian makna simbolnya, dan contoh pengamalannya. Tadi kan sudah kita belajar bersama kan? Yang menulis satu orang saja, tapi dibantu oleh kawan yang lain. Namanya juga berdiskusi. Setelah nanti selesai diskusi, kalian salah satu dari kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Nah, silakan kalian bekerja dengan pertama menuliskan nama kelompoknya. Nama-nama kelompoknya siapa? Nama kamu tulis nama kelompoknya siapa? Nama kamu. Contoh Ipi, Rapan, Daya. Contoh. Terus yang punya ini, yang misalnya ini kelompok ini. Sila pertama ini dituliskan sila 1. Apa simbolnya sila ke-1? Ya, masing-masing kelompok ya. Di situ ada ditulis ininya sila berapa. Cuma satu aja. Kalau misalnya kelompok sini kebagian sila ketiga, tulis aja sila ketiga. Kalau di kelompok Rapan sila keberapa, Pan? Sila keempat. Jadi sila keempat saja yang diisi. Oke? Nah, dah. Paham? Oke, silakan berdiskusi semuanya. Dah selesai semua Nana ya? Oke, sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kita mulai dari sila pertama. Oke, kelompok siapa ya sila pertama tadi? Oke, silakan Kevin ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, setelah Kevin nanti membacakan hasil diskusinya, kawan yang lain boleh bertanya ya atau menambahkan. Bisa? Bisa. Sekarang dengarkan Kevin dulu. Yang lain sudah nak ya? Kita mau mendengarkan Kevin berpresentasi. Ya. Itu tepuk tangan untuk Kevin. Bahwa pengamalan sila ke-1 dalam kehidupannya adalah bersyukur. Terus kepada Tuhan. Terus jujur. Tidak mengganggu orang beribadah. Rajin beribadah. Makna simbol bintang tadi apa nak? Dalam sila pertama, bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan. Oke, ada yang bertanya nggak kepada Kevin? Tidak. Sudah paham semua? Sudah.
Buat Rista, buat saya, buat. Oke, jangan cepat-cepat ya. Coba yang pertama contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari adalah apa? Saling menyayangi. Dua, oke, tepuk tangan untuk Rista. Belum. Ada nggak yang mau bertanya kepada Rista? Nggak ada yang bertanya? Oh iya, nih dengarkan dulu. Coba berdiri Karin. Karin akan bertanya. Coba Karin bertanya pernah. Oh, Karin bertanya, menghargai perbedaan apa? Apanya yang berbeda? Coba siapa bisa jawab? Berapa coba jawab? Angkat tangan. Beda apa saja kita? Suku, budaya, bahasa, dan agama. Oke, pintar tepuk tangan untuk apa? Ya. Untuk sila kedua, masih ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oke, tepuk tangan dari Rista. Selanjutnya sila ketiga. Ya, akan dibacakan oleh kawan kita Sipa Fitriani. Sila ketiga, Pancasila, Persatuan Indonesia. Makna simbol pohon beringin. Contoh pengamalannya. 1. Kerjasama atau gotong royong. 2. Mempertahankan persatuan. 3. Kita tidak boleh memukuli kawan. 4. Menyembuhkan orang sakit. Ya, mau keempat apa nak? Menjenguk orang sakit. Dan jelas nak, tepuk tangan untuk Sipa. Dan jelas penjelasan dari Sipa. Gak ada yang bertanya? Ya, oke, kita lanjut sila keempat. Ya, kawan kita Aga Lipi akan membacakan hasil diskusi dia. Sila keempat adalah daerah yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan orang dan perwakilan. Maka para banten tentang pengamalannya. 1. Melakukan Oke, dari kawan Muipi, pengamalan sila keempat, dia hanya mempunyai 2, melakukan musyawarah. 2, tidak memaksakan kehendak. Ada nggak yang bisa menambahkan? Ayo, tadi? Ayo, coba tambahkan. Melaksanakan hasil melaksanakan hasil musyawarah, terus menerima keputusan musyawarah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, yang terakhir dari kelompoknya Sipa, sila kelima. Coba yang warna. Dengarkan ya. menghormati hak dan kewajiban orang lain. 3. Memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ya, tepuk tangan untuk Sipa. Paham semua dari penjelasan Sipa tadi? Sudah, nggak ada yang bertanya? Nah, kalau sudah, kita akhiri diskusi ini dengan kesimpulannya bahwa kita harus mengamalkan sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Tutup Sipa.
Ya, alhamdulillah selesai kita berdiskusi tadi. Sekarang kita mari mengambil kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini. Nah, apa kesimpulannya? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang kita coba berefleksi sebentar. Ibu mau tanya-tanya, kamu jawab ya. Oke. Apakah kalian suka ibu ngajar hari ini? Apakah suka dengan media yang ibu pakai? Apa yang paling kalian suka hari ini? Belajar apa? Di mana paling sukanya kamu? Pada waktu ibu apa? Pada waktu apa? Belajar di kelas ini yang paling kamu suka tadi pada waktu apa? Memperhatikan slide. Itu yang paling kamu suka? Ya, ada yang lain mana? Apa yang paling kamu suka? Diskusi? Oke. Jadi coba simpulkan satu. Yang paling kalian suka pada pelajaran hari ini apa? Memperhatikan slide. Oke. Yang paling tidak kamu suka? Yang paling tidak kamu suka? Nggak ada, semuanya suka.